Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 57, Perasaan Sedih. Saat Ningsi hendak merias wajahnya, penata rias itu menggerakkan wadah-wadah itu dengan berisik sebelum memasang ekspresi dingin dan berteriak, "Ningsi, giliranmu." Ningsi meletakkan naskahnya dan berjalan mendekat, "Maaf merepotkan." Saat sang penata rias hendak mulai merias wajahnya, Ningsi melirik perlengkapan riasnya dan tiba-tiba mengangkat tangan untuk menghentikannya. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Ningsi berkata dengan nada ramah, "MJ, bolehkah aku menggunakan riasanku sendiri? Kulitku cukup sensitif, aku mungkin akan mengalami reaksi alergi jika menggunakan merek lain." "Tidak mungkin, bukan begitu cara kita melakukan sesuatu di sini. Jika hasilnya buruk, apakah kamu akan bertanggung jawab? Bukankah kamu baik-baik saja kemarin?" Ekspresi Emi penuh dengan ketidaksabaran, jelas berpikir bahwa dia terlalu sibuk untuk memenuhi permintaan seperti itu. Ningsi mengeluarkan sebuah angpau merah dari tasnya dan diam-diam meletakkannya di telapak tangan Emi. "MJ, tolong tempatkan aku, karena aktor sangat bergantung pada wajah mereka untuk bekerja, aku hanya mengambil tindakan pencegahan." Emi merasakan tebalnya bungkusan merah itu dan terbatuk pelan. Dengan sikap enggan, dia berkata, "Baiklah. Tapi kalau ada masalah, kamu harus memberitahu direktur bahwa kamu yang bertanggung jawab." "Tentu saja. Itu tidak akan memengaruhi MJ. Tidak ada musuh abadi dalam industri ini." Setelah menerima bonus besar, Emi jauh lebih bahagia dan lebih berhati-hati saat merias wajah Ningsi. Hasilnya bahkan lebih baik dari kemarin. Ketika penata rias pergi, Ningsi menyilangkan tangannya dan memeriksa kostum hari ini. Ia kemudian mengeluarkan magnet besar dari tasnya dan dengan hati-hati menyapukannya ke kostum seperti sedang melakukan pemeriksaan keamanan. Setelah melakukannya, ia melakukan hal yang sama pada sepatunya. "Bagus, tidak ada masalah." Ningsi menyimpan magnet itu dan menjulurkan lidahnya. Ia berpikir, betapa tidak profesionalnya. Seharusnya ada jarum yang dijahit ke pakaian, yang akan menusuk sampai Anda merasa sakit di mana-mana. Anda bahkan tidak akan dapat menemukan di mana letak masalahnya. Sebuah paku payung kecil seharusnya disematkan di sol sepatu. Tidak akan ada masalah saat berjalan di tanah yang datar, tetapi begitu mereka harus bergerak dengan kuat, maka akan ada perasaan tidak senang. Dibandingkan dengan Ning Xueluo, yang telah dilindungi oleh kapas, Ningsi telah merangkak di tingkat bawah industri selama bertahun-tahun. Dia telah melihat semua trik dalam buku, bagaimana mungkin dia tidak dapat melihat melalui trik kecil seperti itu. Meskipun dia tidak punya cara untuk menguji produk rias tersebut, tetapi Ning Xueluo tahu bahwa kulit Ningsi sensitif terhadap logam, jadi ada 80% kemungkinan dia akan melakukan sesuatu seperti itu. Setelah Ningsi selesai berganti pakaian, instruktur tari yang disewa sutradara sudah menunggu di luar. Sementara orang lain sedang merekam adegan mereka, Ningsi mengikuti di belakang instruktur dan mempelajari gerakan tari. Ketika mereka selesai syuting di sisi lain, sutradara berjalan mendekat untuk memeriksa hasilnya. "Ningsi, bagaimana hasilnya? Aku lihat di profilmu bahwa kamu pernah belajar menari sebelumnya, jadi menurutku setengah hari sudah lebih dari cukup. Kalau tidak, aku bisa memberimu beberapa hari lagi." Seharusnya tidak ada masalah, Ningsi tidak ingin berjanji berlebihan pada sesuatu. Guo Qisheng menatap ke arah instruktur tari, "Guru Zeng, bagaimana menurutmu?" Instruktur tari itu terkekeh dan berkata, "Nanti kau lihat sendiri." "Baiklah, kalau begitu mari kita mulai sekarang." Adegan 13, Tarian Mabuk Selirde. Tokoh, Kaisar, Selirde, Selir Xian, berbagai selir, Kasim, dan pelayan. Mereka baru saja menyelesaikan seleksi besar, dan sekelompok gadis muda baru telah tiba. Kaisar telah memanggil sekelompok selir dan permaisuri ke istana peristirahatannya untuk minum dan bersenang-senang. Hati sang kaisar tertuju pada gadis-gadis baru itu, dan bahkan Selirde yang paling disayangi pun telah dikesampingkan. Selir yang paling disukai sebelum Selirde datang adalah Selir Xian. Setelah melihat Selirde juga telah ditinggalkan, Selir Xian dipenuhi dengan kegembiraan atas kemalangannya. Di istana ini, selalu ada orang baru tersenyum dan orang tua menangis. Apakah dia pikir dia memiliki kecantikan yang cukup untuk menjaga hati kaisar untuk dirinya sendiri sepanjang hidupnya? Selir ini ingin melihat apakah dia bisa terus merasa senang dengan dirinya sendiri selama beberapa hari lagi. Kemungkinan besar karena Selirde diperankan oleh Ningsi, Jia Qingqing yang biasanya memiliki kemampuan akting rata-rata, benar-benar memainkan perannya dengan sangat baik. Melihat hal ini, sang sutradara sangat senang.